Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, saya akan meresum aja materi mengenai praktek akuntansi manajemen dari pertemuan awal sampai pertemuan ke-6 atau ke-5 ya, dalam sampai analisis CVP karena ABC ada di PPT tersendiri dan itu sudah saya upload di video sebelumnya. Yang kedua kita akan bahas tugas yang kemarin sudah dijadikan dikumpulkan lewat email. Nah, untuk masalah materi sebenarnya kemarin udah pernah kita bahas, sama saya cuman menyatukan itu dalam satu file. Siapa tahu ini lebih mudah untuk dipahami karena kondisi yang seperti ini gitu ya. Jadi saya nggak bisa meresum dalam pertemuan yang pertemuan tatap muka, sehingga semoga ini mewakili. Nah, yang pertama tuh kita bahas mengenai akuntansi manajemen. Nah, akuntansi manajemen tuh sebenarnya eh, kayak gimana sih kok? Kita lihat profil dulu aja, profil Indonesia. Jadi di Indonesia tuh sekarang yang namanya usaha tuh nggak cuma sekedar penjualan barang di dalam dan antar daerah gitu ya, atau dari Jakarta ke pusat, ke daerah-daerah ke Jakarta dan sebagainya, tapi eh, globalisasi karena kondisi perusahaan yang bisa produksi dimanapun gitu ya, dan kemudian bisa buat kantor pusat dimanapun, maka memudahkan ini untuk melakukan globalisasi. Artinya setiap perusahaan tuh bisa beli bahan baku dari luar gitu ya, atau dia menjual barang jadi ke luar gitu ya, atau dia bahkan memang beli barang jadi dari luar. Jadi adanya ekspor dan impor. Nah, sekarang kita lihat ya, ini kondisi ekspor di Indonesia. Saya ambil datanya dari BPS. Nah, ini ekspor non migas tujuan negaranya dari tahun 2015 sampai tahun 2020, 2019 ya terakhir ya. Oh, 2020 ada yang baru. Tapi mungkin baru beberapa bulan. Nah, kita lihat kan, sebenarnya memang jumlahnya nggak, kalau dari sisi per jumlah gitu ya, memang nggak ternyata perubahannya tuh mungkin sekitar 5%-an aja. Dari dulu tuh memang dari tahun 2015-an ya, mungkin globalisasi tuh dari tahun 2000-an itu sudah dimulai. Maka tujuan ekspor itu juga yang pertama adalah di Cina, di Amerika dan sebagainya. Ini adalah beberapa tujuan ekspor dari Indonesia. Terus kemudian hasil industri dengan nilai ekspor terbesar. Jadi kalau kita lihat dari sisi produksinya, ini ada industri makanan yang memiliki nilai ekspor yang terbesar, kayak industri kulit dan lain sebagainya. Nah, terus kalau kita lihat dari sisi impor, nah dari sisi impor ini sebenarnya kita lihat ya, subsektor industri terhadap impor di Indonesia. Kita lihat, jadi industri itu, yang dimaksud industri itu siapa ya? Industri ini tadi loh, jenis-jenis industri yang ada di Indonesia. Nah, ini nggak cuma yang TBK aja, tapi semua, baik perusahaan besar maupun UMKM. Nah, ini dari sisi industri, terus kemudian sektornya apa, migas dan non migas, subsektor industri terhadap impor sektor yang non migas ya, kita lihat. Jadi kebanyakan memang dari industri. Oke. Nah, kalau ini data ekspor yang di Cina ya. Jadi Cina sendiri sebenarnya ekspornya kayak gimana? Bahkan kita tahu ya, kalau kondisi saat ini kita tahu bahwa perekonomian turun karena semua barang tuh ternyata banyak yang didatangkan dari Cina. Tuh, gitu ya. Ini kalau ini data ekspornya dari Cina. Nah, ini ya, internet memicu globalisasi dengan cara memberi perusahaan akses yang lebih besar ke pelanggan, karyawan, pemasok, dan yang tersebar geografis. Gitu. Nah, intinya adalah bagaimana perusahaan itu bisa bertahan dengan adanya ini, gitu ya. Nah, contohnya aja, kita ambil contoh salah satu industri, itu adalah uh, industri kosmetik dan peralatan rumah tangga ya, kalau nggak salah di BI itu namanya gitu. Tapi kalau di Kementerian Perindustrian, industri ini tuh masuk ke dalam industri kimia salah satunya. Nah, kita lihat contohnya industri kosmetik, PT Mustika Ratu sama Martino Berto. Ini plus minus 3 tahunan terakhir tuh melaporkan rugi di laporan keuangannya. Kenapa kok rugi? Sebenarnya ada beberapa alasan. Yang pertama, biaya produksi rata-ratanya dia tuh tinggi, sekitar lebih dari 40%, mungkin hampir mencapai 50%. Nah,
Kenapa? Karena bahan bakunya ternyata mereka tuh masih impor, tinggi impornya. Dan biaya promosi juga hampir 50% dari harga jual. Oke, tinggi ya. Jadi hampir sama, BBB sama promosi itu hampir sama. Maka dari itu, net operating income-nya dia itu mungkin 2-10%, bahkan ada satu perusahaan yang 2% pada tahun tertentu. Nah, belum lagi ditambah loss di sektor keuangan dan pajak tangguhan menyebabkan dua perusahaan tersebut jadinya income after tax-nya tuh jadi loss. Kalau laba operasinya mungkin marginnya masih rendah. Nah, dengan globalisasi menyebabkan perusahaan bersaing dengan produk dari luar dengan harga yang bersaing, tapi dengan kualitas yang lebih baik dan inovatif. Artinya apa? Sekarang tuh produk ini tuh bersaingnya nggak cuma sama Mustika Ratu tuh nggak sama Sari Ayu gitu loh, tapi sama produk-produk yang datang dari luar negeri. Kenapa? Karena harganya mereka tuh lebih murah, lebih inovatif ya. Kalau kita lihat tuh produknya lebih bagus gitu loh. Nah, maka dari itu, kenyataan di Indonesia banyak bahan baku yang masih impor sehingga kosnya besar. Selain itu, industri ini butuh pencitraan yang besar, bahkan jumlahnya hampir sama dengan total harga pokok produksinya. Paham ya? Jadi sebenarnya produk ini nggak cuma sekedar bahan bakunya yang tinggi, tapi cost lain tuh, cost promosinya tuh tinggi. Karena orang tuh percaya mau beli bukan karena sekedar bahan bakunya bagus gitu ya, tapi adalah kalau dipakai tuh kelihatan bagus gitu. Nah, makanya cost yang lainnya tinggi juga. Nah, itu contohnya. Artinya apa? Kalau dia nggak bisa bersaing sama industri yang ada di Indonesia dan dia nggak bisa menyesuaikan diri sama produk-produk yang dari luar, ya dia nggak akan bisa bertahan, ya, tergerus. Nah, pertanyaannya kan artinya apa strategi yang bisa dilakukan? Gimana caranya ngotak-ngatik cost-nya biar saya nggak rugi gitu? Gimana caranya? Saya tuh harus gimana? Biar operasi net income saya tuh bisa lebih tinggi. Kan artinya perusahaan itu harus melakukan konstruksi biaya kan, strukturisasi biaya. Dia harus punya strategi gitu ya. Jadi harus punya ini loh, kalau mau manah tuh strateginya gimana? Lewat yang sebelah kanan, sebelah kiri, tengah, atau gimana caranya biar saya tuh mencapai sasaran yang saya inginkan. Nah, ini ya, dia harus bisa mendistinguish ya, berbeda dari kompetitornya. Nah, kompetitor ini nggak cuma sekedar yang ada di dalam negeri. Nah, maka dari itu dibutuhkan akuntansi manajemen yang digunakan untuk melihat strategi apa yang mau digunakan oleh perusahaan. Karena ini ada beberapa strategi yang terkait dengan customer, baik dari kedekatan dengan customer, lebih ke strategi mengutamakan operasinya, dan lebih ke product leadership. Product leadership tuh lebih ke kualitas produknya. Kalau ini operational excellence-nya, dia lebih ke masalah bagaimana operasinya tuh lebih membedakan dia dari kompetitornya, masalah delivery produknya, layanan yang lebih cepat dan seterusnya gitu ya, dengan harga yang rendah tentunya. Kalau ini customer intimacy, kalau ini lebih ke harga yang rendah ya. Kalau di sini tuh kamu itu harus memilih saya karena saya memahami dan merespon apa yang kamu butuhkan daripada kompetitornya. Jadi lebih ke kedekatan dengan customer, apa yang customer butuhkan. Kalau ini lebih ke produk yang berkualitas gitu ya. Nah, artinya kita mengarah ke sini kan, alasan dibutuhkannya akuntansi manajemen. Nah, kondisi adanya tadi eksternal dan internal menyebabkan perusahaan perlu mengambil beberapa keputusan. Nah, keputusan itu butuh informasi. Nah, informasi dari mana? Dari data keuangan perusahaan dan seterusnya. Maka butuh akuntansi manajemen. Ini udah pernah kita bahas dulu ya. Jadi, keputusan yang terkait dengan akuntansi bisnis itu apa aja, kita butuh informasi yang kita nggak pakai feeling gitu istilahnya dalam mengambil keputusan. Kita harus pakai data yang jelas. Karena dengan adanya tadi ya globalisasi, kita mau ngapain toh? Mau ngurangi biaya iklan. Nah, nggak boleh asal ngurangi biaya iklan karena tinggi. Nah, nanti memang orang itu tertarik sama iklan. Nah, tapi makanya iklan yang kayak gimana yang efektif. Nah, caranya kayak gitu.
Ini perbandingannya bisa dilihat dari beberapa hal ya, misalkan dari tujuan pelaporan laporan informasi keuangan tadi, apakah untuk eksternal, apakah untuk internal ya. Kalau di sini lebih ke internal, tujuan untuk planning, untuk eksekusi, untuk memotivasi, untuk mengendalikan, menilai kinerja. Kalau ini lebih ke pihak eksternal perusahaan. Terus ini berdampak kepada keputusan di masa yang akan datang. Kalau ini dia mereview keputusan yang lalu. Karena financial accounting tuh fokusnya sama transaksi yang sudah pernah terjadi. Kalau ini kan lebih ke estimasi, forecasting masa yang akan datang dan sebagainya. Terus dia lebih melihat objektivitas dan data itu terverifikasi. Misalnya dilihat dari data itu harus diaudit oleh auditor gitu ya, agar mempercayakan pihak-pihak eksternal. Kalau ini lebih relevan untuk pengambilan keputusan. Kayak tadi kita mau ngambil keputusan gimana caranya margin operasinya lebih tinggi. Nah, yang relevan kita lihat harus ambil data bahan bakunya, biaya produksinya, tiga-tiganya gitu ya, atau biaya iklannya dipecah lagi. Gimana? Jadi informasinya relevan dengan keputusan yang mau diambil. Oke. Kalau ini lebih ke presisi ketepatannya, masalah angkanya. Kalau di sini malah ketepatan waktunya. Oke. Kalau ini data terkait dengan keseluruhan perusahaan, kalau ini bisa data butuhnya per departemen, per produk, dan per pelanggan. Karena kayak kemarin kita habis ngitung analisis profitabilitas untuk suatu pelanggan. Ini nggak butuh standar ya kalau sekarang IFRS ya, kalau ini nggak butuh standar karena memang semacam alternatif yang mau kita lakukan, yang akan kita lakukan tuh nggak perlu standar. Kalau ini harus IFRS, kalau di Indonesia ya pakai SAK. Ini mandatory wajib kalau dia TBK ya, kalau ini nggak wajib karena tergantung perusahaan pengen pakai data nggak, gitu ya. Nah, sekarang klasifikasi biaya ini udah sering kali kita bahas, nggak saya bahas detail ya, intinya paham ini ada manufacturing cost, ini non-manufacturing yang pernah saya bahas. Pokoknya kamu harus paham mana dia yang ada di factory, mana dia yang ada di office. Oke. Nah, ini perhitungan harga pokok produksi. Nah, perhitungan harga pokok produksi ini gimana caranya? Kemarin udah pernah kita bahas ya. Bahan baku kalau pakai metode periodik kayak gini, direct labor, factory overhead, terus kita menghitung berapakah harga pokok produksi. Jadi kalian pahami dulu. Jadi kita harus pahami kemarin ya, ngitung biaya produksi, ngitung harga pokok produksi, dan menghitung harga pokok penjualan. Nah, itu harus kamu pahami dulu. Kan kalau ngitung bahan baku berarti yang kita lihat persediaan bahan baku. Kalau kita ngitung harga pokok produksi berarti melihat perbandingan kita mau melihat berapa nilai produk yang jadi. Oke, kalau yang jadi berarti kita bandingin sama persediaan awal, barang dalam proses, dan persediaan akhir barang dalam proses. Kemudian kalau harga pokok penjualan kita melihat nilai barang yang terjual. Nah, ini aliran biaya manufaktur yang perlu kalian pahami ya. Di akuntansi biaya juga udah beberapa kali saya tekankan kenapa harus ini, alasan ya, dan sebagainya kayak udah ada. Nah, ini yang perlu saya tambahkan tuh sebenarnya masalah biaya ini, biaya kualitasnya. Nanti tak tambahin ya. Biaya kualitas ini biaya yang keluar dari perusahaan yang untuk menjaga kualitas barang. Nah, biaya kualitas itu ada biaya prevention ya, pencegahan typo, dan biaya penilaian atau appraisal cost, dan ada biaya yang terjadi di internal failure cost sama external failure cost. Jadi kegagalan yang terjadi di luar. Jadi kalau kegagalan terjadi di luar tuh biaya yang timbul setelah produk tuh yang cacat itu sampai ke pelanggan. Misalnya kalian pernah lihat ya, pernah ada berita kalau mobil Honda pernah ditarik dari pasaran. Biaya penarikan motor itu tadi atau mobil itu tadi sebenarnya itu cost yang keluar dari perusahaan. Karena ada produk cacat yang nggak sesuai spesifikasi, udah sampai di pelanggan terus ditarik lagi. Karena membahayakan bagi pelanggan. Penarikan HP, mobil, motor, dan lain sebagainya. Makanya produk cacat tuh kalau bisa berhenti di
internal. Kalau udah sampai pelanggan ditarik, kosnya kan besar. Nggak cuma sekedar kos penarikan, tapi dia punya risiko yang besar. Karena mereknya. Ya, mereknya dikorbankan lah istilahnya. Biaya kegagalan internal, nah ini adalah biaya yang timbul sebagai hasil identifikasi barang yang cacat. Jadi kalau udah di preventif, udah dinilai ternyata masih ada yang cacat, nah barang yang cacat tadi diolah kembali agar bisa jadi produk yang baik atau nilai jualnya bertambah. Nah biaya yang keluarkan ini kan nambah BOP, ini namanya internal failure cost. Kalau prevention ini adalah dikeluarkan untuk mendukung aktivitas yang dapat mencegah produk cacat. Jadi aktivitas apa aja yang mencegah, misalnya training, misalnya inspeksi bahan baku dan sebagainya. Penilaian untuk mengidentifikasi produk cacat sebelum produk dikirim. Dan seterusnya. Ini ada contoh-contohnya, nanti bisa Anda baca dan ditanyakan kalau ada yang masih bingung. Nah, kemudian bab yang ketiga adalah masalah variable costing. Jadi variable costing ini yang masih bingung, pada intinya kita tujuannya adalah mana tadi? Masalah informasi laporan keuangan. Fokusnya adalah ke laba rugi. Kita kalau biasanya lihat laba rugi yang ada di perusahaan itu metodenya full costing atau absorption atau traditional costing, apapun istilahnya itu. Kemudian yang pendekatan kedua tuh variable costing, yang seperti tadi lihat ya. Mana tadi? Terus metodenya yang kedua yaitu variable costing, tujuannya untuk mendukung tadi akuntansi manajemen. Karena kalau dengan absorption itu kita cuma bisa lihat berdasarkan fungsinya. Ini kayaknya udah pernah kita bahas, jadi saya nggak bahas terlalu detail ya. Mengenai variable costing. Terus ini perbedaan, jadi variable costing itu nggak cuma sekedar format laporan laba ruginya, tapi juga mengenai harga pokoknya. Dari sisi penentuan harga pokok produksinya. Jadi kalau variable costing itu cuma hal yang bersifat variabel, kalau absorption itu sampai ke fix gitu ya. Nah, terus ini tujuannya untuk masalah outputnya nanti untuk penggunaan analisis CVP. Ini dibaca sendiri. Ini udah pernah kita bahas masalah variable cost di modul juga ya. Fixed manufacturing cost must be assigned to products to properly match revenues and cost. Jadi kalau menggunakan metode absorption, fixed cost tuh akan tetap diakui walaupun produk tersebut belum terjual, makanya udah jadi beban bagi perusahaan padahal produknya belum terjual gitu. Tapi kalau variable cost, fixed manufacturing cost merupakan biaya kapasitas dan akan terjadi and will be incurred even if nothing is produced. Jadi akan tetap terjadi walaupun tidak terjadi produksi gitu istilahnya. Jadi kalau menggunakan variable cost, fixed cost itu tetap terjadi, cuman dia diakui sebagai biaya periode. Kalau ini dibebankan ke produk. Nah, terus sekarang selanjutnya analisis CVP. Jadi CVP ini sebenarnya outputnya dari tadi akuntansi manajemen berlanjut kan. Contohnya sekarang, kalau tadi tak kasih contoh kondisi globalisasi. Sekarang kondisi COVID-19, banyak usaha yang nggak bisa melakukan produksi. Kenapa? Karena nggak cuma sekedar anjuran pemerintah untuk physical distancing atau social distancing, tapi permintaannya tuh nggak ada gitu lah. Misalnya dia biasanya ekspor, terus di hold dulu dari pelanggannya, udah nggak usah dulu, kita juga nggak bisa pengiriman dan lain sebagainya dan seterusnya. Jadi alasannya tuh macam-macam. Jadi banyak perusahaan yang akhirnya berkurang profitnya diekspektasikan di tahun ini. Nah, kayak gimana? Nah, perusahaan kan harus nyari langkah kan. Gimana saya caranya tetap bertahan di
industri yang kayak gini. Beberapa industri makanan, food and beverage gitu ya, masih tetap bisa jalan dengan metode lain, yaitu pengantaran gitu ya, serve di rumah dan seterusnya. Tapi ada beberapa industri lain, misalnya garment gitu ya, bahkan mereka berhenti produksi buat tetap bisa gaji karyawannya aja, dia sampai berubah. Misalnya contohnya Sritek gitu ya, atau di dan Liris yang produksi batik keris gitu ya, batik gitu ya, itu juga malah produksi masker. Dan si ownernya mengatakan bahwa nggak nutup sebenarnya, cuma daripada karyawanku ini nggak ngapa-ngapain, idle gitu ya, menganggur, sebaiknya ya saya karyakan gitu lah, walaupun mungkin ini saya cuma BEP. Nah, saya melihat berita, eh, saya lupa kalau nggak dan Liris si Sritex, kalau nggak salah si Dan Liris itu dia mengatakan seperti itu. Nah, maka dari itu perusahaan harus muter caranya gimana dia tetap bisa. Yang pertama adalah dia bisa menutup biaya tetapnya in case ini adalah karyawan, karena karyawan ini lagi disorot, ya kan. Bisa terbayar nggak kesejahteraannya, dampaknya gimana. Kalau dia memang janjinya fix cost, ya mau nggak mau itu tetap keluar. Kalau memang dia variabel, bayarnya per unit yang dihasilkan, mungkin bisa jadi ada kompensasi, mungkin dia cuma bayar untuk ganti uang beras aja gitu. Itu juga bisa ada kebijakan. Nah, makanya dia sebenarnya dia tetap memenuhi aturan pemerintah gimana ya, kalau memang itu industri yang besar. Kalau industri yang kecil ya wes dirumahkan. Banyak kan sekarang toko tutup, dirumahkan, orangnya nggak gajian, ya udah, padahal ini mau THR juga. Dan THR juga nggak bisa semena-mena diputuskan nggak dapet THR, karena itu udah 1 tahun bekerja yang lalu. Misalkan mulainya ini baru Maret di off kan gitu ya, atau bahkan beberapa baru April, sebenarnya cuma 2 bulan, dia haknya harusnya bisa kemarin, tapi ada beberapa perusahaan yang nggak mencadangkan kan. Jadi dia mengandalkan penjualannya di bulan Maret tersebut dan seterusnya. Makanya perusahaan perlu analisis penjualan, volume, dan profit. Karena agar tetap bisa bertahan, itu tadi tujuannya. Yang pertama adalah ngitung contribution margin. Kita kemarin udah lihat ya. Contribution margin ini yang pertama digunakan untuk mengcover atau dapat menutupi fixed expense, biaya tetap. Oke. Selisih atau sisa dari contribution margin itu dapat memberikan kontribusi ke perolehan net operating income. Jadi kalau contribution margin lebih besar daripada daripada fixed cost, maka dia akan memunculkan net operating income. Nah, cara ngitung gimana? Contribution margin ratio, ya ini tadi, sales dikurangi variable expense dapat contribution margin, kurangi fixed cost dapat net income. Kalau ditanyain rasionya, ya udah dibagi aja, contribution marginnya berapa, salesnya berapa, dapat persen. Artinya apa? Setiap $1 kenaikan dari penjualan dapat menghasilkan contribution margin atau dapat meningkatkan contribution margin sebesar 40 sen. Atau setiap, kalau di Indonesia misalnya kamu pakai 0,4 atau setiap 100 kenaikan akan naik 40 dan sebagainya. Jadi up to you. Yang penting paham ketika penjualan naik sekian tuh menaikkan contribution margin berapa sih kontribusinya. Nah, terus contribution margin ratio ini juga bisa dilihat dari per unit. 200 bagi 500. Kalau tadi kan total, sama aja. Jadi kamu nggak usah bingung, yang penting informasi yang ada apa bisa dicari. Oke. Nah, terus sekarang kita ngomongin BEP. BEP itu ada 2 metode. Pakai persamaan atau pakai rumus contribution margin method. Nah, yang seperti udah pernah saya bilang ya, intinya kebanyakan kita pakai sebentar. Atau dengan cara seperti ini. Jadi intinya nanti kalau pakai metode persamaan, profitnya 0 gitu ya. Nah, nanti kita masuk contohnya, mending contoh yang tugas aja ya. Atau kalau kamu pakai metode
rumus juga nggak masalah. Jadi intinya kalau metode equation maupun metode rumus itu sebenarnya sama, nyari BEP dalam unit maupun dalam rupiah total penjualan, ya. Kalau pakai metode rumus, jadi fixed expense dibagi sama contribution margin per unit. Tapi kalau menggunakan mencari BEP dalam total penjualan rupiah atau dolar ya, biaya tetap dibagi contribution margin juga, tapi bukan per unitnya, tapi adalah rasionya. Oke. Ini target profit analysis, jadi analisis target profit. Jadi kalau target profit analysis itu misalnya paling pertanyaannya gini sih, kalau saya mau dapat profit sekian, saya tuh harus menjual berapa dengan diketahui variabel fixnya dan sebagainya. Nanti di input aja ke sini kalau saya. Jadi fix profit kalau tadi 0, kalau pakai target profit ya kita masukkan angka yang diminta. Kita tuh mau dapat profit berapa? Intinya kita kalau mau dapat profit 100.000 tuh harus jual berapa unit. Nah, perusahaan kayak gitu. Kenapa kok menentukan profit tertentu ya? Targetnya usaha itu sendiri gitu ya. Company itu sendiri atau pemilik itu pengennya saya dapat ini sekian. Atau paling enggak sebenarnya perusahaan menentukan profit tuh dari prosentasenya ya, terhadap penjualan. Saya pengen tuh dapat minimal 25%. Tuh, jadi caranya kayak gitu. Terus ini contohnya ya. Nah, ini dimasukkan profitnya. Oke. Ki ya Maki, ini udah, semoga kamu udah paham yang ini. Nah, margin of safety, ini udah pernah kita bahas, intinya dia total penjualan yang didapat atau estimasi yang melebihi dari total penjualan pada saat BEP. Nah, ini nggak cuma sekedar total penjualannya aja, tapi bisa unitnya juga. Misalnya unit yang terjual pas BEP tuh 300, kamu dapat sekarang jual 500, makanya margin of safety dalam unit adalah 200 unit, gitu ya. Nah, terus sekarang operating leverage. Nah, ini operating leverage yang masih banyak yang salah tuh, kalau intinya kalau CVP itu banyak ya persen, prosentase, unit. Nah, sekarang ini banyak yang nulis operating leverage itu pakai persen. Boleh pakai persen, tapi harus dikalikan dulu. Ya, kebanyakan ini artinya pakai angka. Angka itu kali artinya. Cara membacanya tuh kali. Enggak ini. Nah, misalkan ini. Mana ya? Oh, ini. Cara ngitung. Jadi caranya ngitung adalah contribution margin dibagi net operating income. 32.000 bagi 2.000 sama dengan 16. Ini operating leverage-nya bukan 16% loh, tapi 16 kali. Kalau jadiin persen berapa? 16 kali 100%. Iya. Ya kan, kali 100% dan seterusnya. Nah, ini artinya itu yang banyak yang salah. Jadi jangan sampai kamu salah. Nah, kemudian bahasannya adalah kalau dapat degree of operating leverage seginian akan menaikkan berapa persen net operating income. Misalkan ada kenaikan 10% dalam penjualan, maka akan menghasilkan 50%. Kenapa 50%? Karena ini DOL-nya ada 5, 100 bagi 20.000. Ini 5. Jadi kalau naik 10%, maka akan menaikkan net operating income 5 kalinya, 50%. Ya, jadi untuk melihat proporsi ini gitu loh. Kan kita lihat ya 100.000, fixed expense-nya 80.000. Nah, sebenarnya operating leverage ini punya beberapa interpretasi. Yang pertama, semakin tinggi tingkat operating leverage, semakin besar dampak perubahan tingkat aktivitas penjualan terhadap laba. Ya, kalau misalnya ini ya, ini yang tinggi kan operating leverage-nya dibandingkan pada bulan-bulan lainnya. Artinya apa? Kalau penjualan naik 10% aja, dia bisa naik 160% net operating income-nya. Nah, itu pada kondisi yang bagus. Tapi pada kondisi yang nggak bagus, ini ya, jika perusahaan dengan operating leverage mengalami penurunan penjualan, maka sebagai akibatnya perusahaan juga akan mengalami penurunan laba yang lebih besar pula. Sama, kalau naik ya naiknya tinggi, kalau turun ya akan bombastis turunnya. Oke.
Oke ya, lanjut untuk analisis CVP ini, bahas contoh yang tugas kemarin. Saya ambil contohnya, kebetulan dapat punyanya Bayu kelas B ya. Penjelasan soalnya udah kemarin, sekarang langsung aja berapakah biaya variabel per unit. Nah, ini kan kalau Bayu ini caranya harga jualnya sekian, rasio contribution marginnya 30%, maka biaya tetapnya sekian dan seterusnya. Ngitung biaya variabelnya gimana? Kalau ini Bayu, ngitungnya dikalikan 16.000 ya. Terus dia dapat ini terus dibagi 16.000 lagi. Sebenarnya ini dua kali kan. Boleh juga dengan cara misalkan harga jualnya sekian, berarti kan yang diketahui contribution margin kan 30%. Jadi yang kita ketahui kan berarti yang bawah kan. Nah, 12. Berarti kalau contribution margin 12, berapakah yang ada di sini? Kan berarti sama dengan 40 dikurangi 12. Nah, kayak gini juga bisa. Oke. Terus yang kedua, menggunakan equation model untuk perhitungan BEP. Nah, untuk BEP ini udah paham, udah jelas alurnya ya. Jadi memasukkan yang diketahui tadi, yang hasil perhitungan atasnya, dan ketika profitnya sama dengan 0. Nah, kemudian kalau yang dalam harga sebenarnya tinggal mengganti memasukkan price-nya. Yang dicari price-nya 15.000 P kurangi 15.000 kali 28 dan seterusnya. Dapatnya 40. Nah, yang poin ke B, berapakah tingkat penjualan dalam unit dan dalam dolar yang dibutuhkan untuk dapat menghasilkan laba tahunan sebesar 60.000. Nah, kalau saya lihat dari punya Bayu yang ini benar nih sampai pada 20.000. Jadi caranya labanya dimasukkan 60.000, 40 ki min 28 ki min 180.000. Jadi dia harus menjual sebanyak 20.000 ki. Nah, ini yang ditanyakan kedua adalah total penjualannya. Jadi kalau Bayu malah membuat perhitungan price-nya lagi, jadi nggak bisa jadiin rumus jadi satu gitu lah. Price-nya tetap senilai 40 ki. Kan pakai data yang lama. Tapi kalau ditanyakan total penjualan yang harus didapatkan adalah tinggal aja dikalikan 20.000 unit kali harganya 40, jadi 800.000 total penjualannya. Kalau kayak gini malah bikin harga baru. Tapi kalau nanti kamu masukkan dalam satu rumus, hasilnya nggak 60.000, mungkin jauh lebih besar. Nah, contoh saya lihat punyanya ini, siapa ya tadi? Luciana. Ini benar ya 20.000. Terus ini dia nyarinya BEP dalam sales dolar pakai rumus juga, ini kelamaan. Jadi tinggal aja 20.000 kali 4 dolar. Mana tadi? 4 dolar. Ini kan total yang nggak ada ya. 4 dolar tuh ini dibagi 15.000. Ya. Jadi kayak punya Bayu yang ini. Jadi kalau ini boleh sih, tapi cuman kelamaan ya. Oke. Gitu. Jadi untuk yang nomor 1 itu dulu. Nah, kalau yang nomor 2 ini ngitung, Anda diminta buat contribution format income statement. Jadi bikin laporan laba rugi berdasarkan info yang ada di sini. Pakai format kayak gini, jelas ya, 15.000 kali 20 dan seterusnya udah dapat betul. Jadi tingkat operating leverage atau degree of operating leverage adalah contribution margin bagi laba bersih. Jadi contribution marginnya 210.000 bagi 28.000 benar 7,5. Nah, interpretasinya ini nggak harus pakai 10%. Artinya misalkan jika penjualan di perusahaan atau di Magic Realm Incorporation naik sebesar 10%, maka laba operasi bersih akan naik sebesar 7,5 kalinya atau sebesar 75%. Ini juga artinya kali, ya. Anda harus pahami ya, jadi artinya apa? Jadi bisa dengan interpretasi kayak gitu, jadi nggak cuma sekedar kayak gini. Naik 7,5 kalinya atau sebesar 75%. Nah, terus yang kedua, kayaknya yang nomor 2. Kalau yang nomor 2, Anda diminta menghitung kenaikan net operating income
ketika perusahaan naik penjualannya naik sebesar 20%. Jadi lihat ya, kan naiknya awalnya 15.000, terus sekarang terjual 18.000, jadi naik 3.000. 3.000 bagi sebelumnya 15.000 itu adalah 20%-nya. Oke. Terus jadi kalau laba naik 20%, maka 20% kali 7,5. Berapakah 20% kali 7,5? Berarti 150%. Terus yang kedua, Anda diminta untuk melihat labanya tahun depan, tapi nggak boleh pakai contribution margin simulasi gitu ya. Terus kemudian caranya adalah laba tahun lalu 28.000 ditambah 150% kali 28.000, jadi totalnya 70.000. Atau bisa juga pakai 250% kali 28.000, itu hasilnya sama 70.000. Jadi interpretasinya harusnya jadi ketika perusahaan naik 20%, maka laba akan naik sebesar peningkatan di degree of operating leverage-nya, yaitu 7,5 kalinya. Atau laba operatif bersih akan naik sebesar 150%, sama kayak tadi interpretasinya ya. Terus kemudian soal yang nomor 3, yang poin tadi sampai mana ya? Yang kedua, ini udah jelas bahwa kalau menggunakan rumus, kalau BEP dalam penjualan itu dibagi CM rasio, tapi kalau BEP dalam unit itu adalah unit contribution margin, atau contribution margin per unit. Nah, terus yang poin 3 ini udah kemarin saya jelaskan ya, kalau nggak salah ya. Sana. Di mana ya? Ini kan bisa menggunakan dua metode, incremental atau simulasi. Nah, caranya memang kita kalau simulasi pakai titik di atas BEP. Kenapa? Kalau di atas BEP kita nggak mengcover biaya tetap lagi. Makanya titiknya ambil di atas unit pada saat BEP. Atau kalau pakai incremental, kita tuh cuma lihat perubahannya aja, kenaikan atau penurunan. Nah, ini estimasi kenaikan penjualan tahun depan 75.000. Kemudian ini rasio margin kontribusi sudah diketahui 60%, maka estimasi kenaikan margin kontribusi dikalikan kan 45.000. Nah, karena fixed cost-nya nggak berubah, maka net operating income-nya sama dengan contribution margin. Kenapa? Karena kalau udah lewat dari BEP, maka dia nggak akan menanggung fixed cost-nya lagi gitu loh. Oke, jadi mau berapapun yang terjual, kalau fixed cost ya nggak akan berubah. Yang berubah hanya variable cost-nya aja. Tapi kalau metode simulasi juga boleh 16.000 unit. Contohnya di atas. Kalau pakai simulasi ini yang biasanya, terus ketika ada kenaikan kayak gimana di buat ya. Oke, jadi bisa dua cara. Menurut kalian mana? Kalau memang nggak ditentukan metodenya, ya silahkan mau ambil incremental atau metode simulasinya. Terus selanjutnya mengenai masalah perhitungan degree of operating leverage pakai data yang ada di sini. Ini punya SD kalau nggak salah ya, kita ambil tadi. Ininya 4, margin kontribusi bagi laba bersih ya. Jadi apabila perusahaan memiliki degree operating 4, kemudian penjualan diasumsikan naik 10%, maka laba bersih akan naik sebesar 4 kalinya atau sebesar 40% dari laba yang sebelumnya. Oke, terus kalau naik 20% gimana? Naiknya 80%, betul. Terus yang metode yang kelima ini ketika dia tadi kemarin udah tak jelasin kenaikannya, caranya gimana, pakai cara ini ya. Terus dia turun malah ya, jadi dia nggak direkomendasikan walaupun penjualannya naik. Terus yang keenam ini
menjual 18.000, tapi ternyata berapakah biaya iklan yang dapat dinaikkan? Ini pakai selisihnya yaitu 31.500. Oke, gitu ya. Oke, kalau yang activity based costing seperti biasa ada beberapa tahap. Yang pertama alokasi tahap pertama, first stage allocation, itu dari total ini kita kalikan dengan pembagian alokasinya. Ini udah betul ya, totalnya sekitar 400.000. Ini berarti 150, 300, 400.000. Oke, terus kemudian yang kedua kita ngitung tarifnya. Kalau kemarin kan udah kita bahas ya, tarif itu ngitungnya gimana. Ini 150.000 dibagi direct labor hours ya. Jadi ini bagi ini bagi ini bagi ini bagi ini. Ini nggak diterapkan. Oke. Terus customer. Nah, ini cara menghitung tarifnya. Yang ketiga adalah perhitungan biaya overhead. Kalau udah ketemu tarifnya, kita nyari biaya overheadnya. Caranya gimana? Yaitu kita lihat yang biaya overhead yang bulan ini. Itu ada unit. Ini yang dimaksud adalah during the year, advanced product completed 1 year for a new customer. Jadi advanced product ini hanya menyelesaikan satu pesanan dari customer yang baru. Nah, beda ya sama soal-soal sebelumnya. Dia setahun ada beberapa konsumen atau pesanan. Kalau ini hanya satu pesanan aja dari satu konsumen. Oke, maka dari itu kita lihat pesanan spesialnya. Di sini direct labor hours-nya yaitu 7,5 kali 20 direct labor hours. Terus order processing-nya 250 order. Oh, ini maksudnya itu $250 per order, per DHLS, per customer, gitu ya. Terus ini 250 per order dikalikan satu order karena setahun itu hanya ada satu. Oke. Customer ini satu, loh ini kok malah 400.000 ya? Harusnya ya hanya 400 ya. Tapi ini bawahnya udah betul kok, jadi mungkin salah di sininya ya. Nah, terus yang poin keempat kita ngitung analisis profitabilitas produk. Analisis profitabilitas produk yaitu penjualan kurangi bahan baku, tenaga kerja langsung, sama BOP. BOP-nya di sini ada 2. Nah, kenapa kok ini nggak dimasukkan? Kalau kemarin dimasukkan, ini nggak dimasukkan karena ininya cuma satu. Customer-nya cuma satu dan ini adalah di sini nanti. Oke, jadi cuman 2 ini di sini dapat 300, profitabilitas konsumen 300 minus 400. Jadi malah ternyata minus karena minusnya adalah dia memberikan customer support yang tinggi. Ini hitungannya tinggi untuk penjualan yang hanya sekedar 3.000. Oke. Tuh, nah untuk kalau untuk nomor 4 dan 5 ini udah ada di PPT, jadi silahkan dilihat di PPT yang ada di depan. Terus yang nomor 7 juga udah ada di materi yang di ABC ya, jadi silahkan dilihat, dipelajari, latihan ya, karena kalau walaupun nanti kita open book, tapi kalau kalian nggak latihan waktunya habis cuma buat nyari-nyari bahannya yang mana. Tapi kalau kalian udah cari tinggal memastikan aja. Jadi nanti saya belum tahu deh nanti apakah ada variasi soal yang banyak sehingga minimalisir pertukaran informasi atau gimana, nanti saya informasikan lebih lanjut lagi. Kemudian terakhir, good luck untuk ujiannya nanti, jangan stres tapi do your best. Tetap semangat, sehat, semoga kita cepat ketemu di kampus lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.